Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alimin Engkom, dosen di bidang Sistem dan Teknologi Informasi. Dalam pelaksanaan trip Dharma Perguruan Tinggi, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya pengolahan citra digital, pemrograman database desktop, algoritma struktur data, dan kecerdasan buatan di kampus ITB Yadika Pasuruan. Sebagai bentuk dedikasi akademik, saya juga telah menulis beberapa buku ajar ber-ISBN dan HADI yang dapat diakses melalui website berikut. Di antaranya, Artificial Intelligence, pengembangan teknologi informasi, dan pengembangan aplikasi database berbasis desktop. Pada kesempatan ini, saya memaparkan pernyataan diri di dalam mata kuliah bidang pengajaran pengolahan citra digital dengan kode mata kuliah MKP 14-2345. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali perkuliahan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Cuplikan pembelajaran ini merupakan pertemuan yang ke-10 dengan topik morfologi citra digital. Pada mata kuliah ini membahas konsep analisis dan manipulasi citra digital untuk mendukung berbagai aplikasi computer vision. Capaian pembelajaran CPMK mata kuliah ini meliputi yang pertama, menjelaskan konsep dasar pengolahan citra digital beserta operasi matematis untuk manipulasi citra. Yang kedua, menganalisis citra dan mengimplementasikan algoritma pengolahan citra dalam program sederhana. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi pengolahan citra untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Dan yang keempat, memecahkan masalah secara logis, inovatif, dan bertanggung jawab sesuai bidang keilmuan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami serta mengimplementasikan operasi erosi, dilasi, opening, dan closing, dan boundary extraction pada citra biner. Untuk mencapai capaian tersebut, saya menerapkan pendekatan DIA atau Delivery Interaction Enhancement. Pada aspek delivery, saya menerapkan metode kuliah, tutorial, dan praktikum yang dipadukan dengan case study, group discussion, dan project based learning. Sesuai RPS, bahan ajar yang menggunakan buku ajar yang saya kembangkan, ber-ISBN dan HADI yang dapat diakses melalui website pribadi saya, serta diperkaya buku referensi dan jurnal nasional maupun internasional bereputasi sebagai referensi pembelajaran yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna. Pada tahap interaksi, saya membangun komunikasi dua arah melalui pembelajaran tatap muka dan ekosistem digital. Mahasiswa dapat mengakses materi melalui website pribadi saya, berdiskusi melalui LMS yang sudah saya kembangkan sendiri di website berikut, serta berkomunikasi melalui grup WhatsApp. Sistem penilaian terdiri dari atas kehadiran 10%, kuis dan studi kasus 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Sebagai bentuk integrasi pengajaran dan penelitian, tugas akhir mahasiswa diarahkan menjadi luaran riset computer vision. Hasilnya, kolaborasi penelitian berhasil dipublikasi pada Konferensi Nasional Ciastek Universitas Widyagama Malang selama 2 tahun berturut-turut dari 2024 sampai 2025. Serta meraih best presenter kedua pada tahun 2025. Selain itu, penelitian saya di bidang pengolahan citra juga telah dipublikasikan pada jurnal terakreditasi SINTA. Capaian ini menjadi bentuk motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan penelitian agar memberikan kontribusi yang lebih luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selamat menyaksikan perkuliahan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pada mata kuliah hari ini, kita baca doa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Doa ada di bisa kita berdoa mulai. Oke. Baik, di pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas tentang operasi biner atau operasi morfologi citra, ya. Ini saya mengambil dari buku yang sudah saya susun dan saya tulis di sebagai referensi saya
teori dan penerapan EA di berbagai bidang. Saya menulis dan sudah dipublish dan diperjualbelikan, dan juga saya publish di website pribadi saya. Nanti akan saya tunjukkan website saya. Nah, di sini saya menulis tentang computer vision. Jadi di sini saya jadikan preferensi sebagai mata kuliah saya di operasi di pengolahan citra digital ini. Namun sebelum masuk ke kuliah di teman ini, di pertemuan yang lalu, adakah yang sudah mempunyai case study atau studi kasus? Karena kalian di UTS kemarin kalian sudah saya berikan tugas untuk review jurnal, ya, dan dijadikan sebuah case study kasus dan artikel ilmiah nanti di akhir semester. Adakah yang sudah punya studi kasus rekan-rekan mahasiswa? Oke, kelompok ya, karena tugasnya kelompok. Apa judulnya, Mas? Saya tesis tinggali pagi kemudian proyek kedua pada saya dari dengan solusi dari informasi. Oke, di situ kamu mendeteksi padi ya, penyakit padi. Ya, oke, di penyakit padi itu dari case study itu apa yang kamu dapatkan dari case study itu? Harusnya kalian sudah mempunyai, sudah mengantongi. Kalau sudah punya judul, pastinya sudah punya metodologi. Yang awalnya dulu kan di pengolahan citra itu ada di low level, mid level, dan high level. Low levelnya apa? Yaitu pre-processingnya apa. Yang kedua mid level. Mid levelnya apa? Yaitu Mas? Segmentasi citra, ya. Dan yang terakhir yaitu mid level, di high level itu adalah pengambilan keputusan, yaitu deteksinya, ya, dari hasil segmentasi citra itu. Nah, di sini saya akan membahas tentang operasi morfologi. Ya, di operasi morfologi ini ada di bagian segmentasi citra biasanya, yaitu ada di pengenalan biner. Ya, semuanya data itu bisa dibaca, bisa dikelola, ya, bisa diproses. Itu karena apa? Awalnya komputer itu bisa mengelola dan bisa menjalankan semua data. Itu karena apa? Ada yang tahu? Karena ada biner. Bagus sekali, teman-teman. Jadi karena apa? Komputer itu kalian harus bisa menjawab ketika ditanya. Komputer itu bisa memproses angka, ya, teks, dan image atau audio itu karena dia hanya bisa membaca angka 0 dan 1, sehingga dia bisa dikenali oleh dan diproses data tersebut oleh sebuah mesin, ya, sebuah metodologi atau algoritma, ya, di situ. Di sini saya akan membahas operasi morfologi itu. Di operasi morfologi itu merupakan operasi yang umumnya dikenakan pada citra biner, ya, yaitu hitam dan putih. Hitam itu adalah angka 0 dan 1 itu angka putih. Oke. Untuk mengubah struktur bentuk objek yang tergandung dalam citra. Jadi di sini ada perbaikan kualitas citra di bagian citra biner tersebut. Ya. Yang pertemuan-pertemuan sebelumnya di pre-processing itu biasanya ada perbaikan kualitas citra, tapi di bagian citra grayscale, citra RGB, ya, itu ada metodologinya di situ. Ada berbagai metode, tapi di sini saya fokuskan di operasi morfologi, di operasi biner itu tadi. Dari operasi morfologi itu, inti operasi morfologi itu melibatkan dua lari piksel, ya, yang di situ ada dikenal sebagai elemen konstruktor atau pencerminan di situ. Jadi ada cerminan di situ, yaitu ada kernel, ya, kernel yang bisa dihitung dengan matriks. Ya, ada matriksnya nanti, sehingga bisa
dipadukan dengan citra yang akan diproses. Ya, jadi siapa yang menentukan kernel? Kita, ya. Yang menentukan kernel itu adalah kita. Ya, jadi ada yang angka 11 ya. Di situ ada metodenya di sini di operasi morfologi. Yang pertama yaitu hit dan fit. Nah, di situ kalian lihat, kalian baca, hit itu adalah jika ada 1 piksel saja pada posisi tersebut bernilai 1, dia dikatakan hit, yaitu yang ada di sisi kiri ya, di sumbu 1 itu tadi, yang itu adalah hit. Paham sampai sini? Jadi yang angkanya 1 saja bernilai 1. Jadi kalau angka 0, 1 itu dia dianggap hit. Sekarang yang fit. Ya, jika pada semua posisi benar-benar bernilai 1, maka dia dikatakan elemen fit. Ya, jadi semuanya harus bernilai 1. Itu yang harus kalian pegang dulu untuk penentuan operasi morfologi sebelum dilakukan metodologi operasi morfologi itu. Jadi ada 2 elemen konstruktur, yaitu elemen hit dan fit. Hit itu untuk yang salah satunya ada bernilai 1, yang fit itu semuanya harus bernilai 1. Paham sampai sini ya? Oke. Yang selanjutnya kita membahas operasi dilasi. Ya. Di operasi morfologi itu ada operasi dilasi. Ya. Turunannya ada operasi dilasi, biasanya dipakai untuk efek pelebaran. Ya, pelebaran terhadap piksel yang bernilai 1. Jadi yang dilebarkan itu yang bernilai 1 saja, yang 0 tidak. Ya, jadi operasinya itu penebalan objek. Ya, jadi seperti pada contoh gambar tersebut. Ya, jadi di situ ada elemen konstruktur apa itu? Di sini elemen konstruktur apa itu? Yang di tengah itu? Hit. Oke, hit ya di situ ya. Sehingga dilakukan ya. Yang sisi kiri itu citra awal, ya. Yang sisi kiri itu citra awal, yang awalnya itu 1 semuanya itu ya, yang sisi kiri ya. Bentuknya seperti huruf apa itu? Seperti huruf ya. Ya, setelah itu apa? Setelah itu dilakukan operasi hit ya. Sehingga persamaannya yang bernilai 1 itu akan menjadi nilai 1 dicerminkan dengan nilai hit itu tadi. Jadi dipadukan gini. Ya, masing-masing citra itu. Sehingga muncullah seperti ini ya. Sehingga dia yang 1 itu dia menjadi, yang bintang-bintang itu menjadi angka 1 sehingga menjadi melebar. Bisa dipahami ya ini ya? Oke. Contoh penerapannya seperti ini. Biasanya digunakan untuk deteksi huruf, deteksi plat nomor, ya itu biasanya dilasi. Supaya apa? Untuk menebalkan, ya, menebalkan suatu objek sehingga bisa diperjelas dan dikenali, mudah dikenali. Ya. Selanjutnya operasi erosi. Operasi erosi, kalau kita ngomong erosi berarti gunung erosi itu gimana ya? Pasti dia apa? Menipis ya, mengikis ya. Gunungnya tambah itu ya, tambah itu. Nah ini juga sama operasi di citra itu ada erosi ya. Erosi itu mempunyai efek memperkecil struktur citra. Jadi dia operasinya itu kebalikannya tadi. Yang angkanya 0 dia akan menjadi, jadi dia yang awalnya erosi sehingga berubah menjadi nilai 0. Jadi yang 1 itu akan menjadi nilai 0. Ya di situ. Jadi mengurangi citra itu tadi. Jadi ada efek penipisan. Ya. Contoh pada itu citra ya, sehingga dia akan menjadi lebih kecil ya. Jadi seperti ini. Kalau tadi kan lebih melebar, sekarang lebih seperti ini. Yang bintang-bintang menjadi 0 ya, menjadi 0 dia karena dia kena erosi ya, terkikis. Contoh ini. Ini biasanya untuk deteksi objek. Itu pada
daun. Yang daunnya ini kan apa? Daunnya ini dia itu ketika di foto kan, ketika objek kan berbarengan. Nah, ini daun apa? Sehingga dilakukanlah pengikisan itu tadi supaya mudah dikenali, sehingga bisa dihitung nilainya itu. Oh, daun ini gini, daun A gini. Atau saya pernah ditantang oleh dosen pembimbing saya dulu, bahwasanya siapa yang bisa mengakurasi atau mendapatkan objek hewan singa ya dalam waktu 2 menit. Hewan singa kan bulunya banyak. Kalau kamu pakai Photoshop kan lama. Nah, dosen saya itu bisa memberikan itu tadi, membuat program untuk deteksi objek sampai seperti itu, sehingga singa itu bisa dideteksi, diambil saja gambarnya langsung. Nah, sekarang sudah mulai berkembang ya, itu zaman saya dulu itu membuat objek seperti itu. Sekarang pakai AI kan sudah banyak ya, jadi kalian kesempatannya di situ. Kalian coba pelajari metodologi seperti dalam pengenalan objek itu. Nah, ini contoh erosi lagi ya, untuk operasi binar untuk mendapatkan tepi objek. Jadi mendapatkan tepinya, dihitung tepinya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, sehingga keluarlah ciri dari objek tersebut ya. Sehingga bisa digunakan deep learning itu tadi ya. Dari sini apakah ada pertanyaan teman-teman untuk operasi dilasi dan erosi? Oke, kalau sudah jelas semuanya, di sini ada bentuk dan ukuran elemen dan struktur ya. Contoh kalau tadi kan persegi. Ini peluang kalian mendapatkan riset itu tadi. Peluang kalian mendapatkan riset itu di sini. Jadi masing-masing elemen dan struktur itu akan berbeda-beda hasilnya. Akurasinya juga akan berbeda-beda. Peluang kamu untuk mendeteksi itu dengan merubah struktur, merubah hit dan fit ya. Jadi itu peluangnya untuk pengembangan aplikasi, pengembangan objek itu juga akan besar peluangnya untuk sebagai riset kalian untuk dikantongi itu tadi ya. Sehingga keluarlah perbedaan-perbedaan sehingga terus berkembang ya. Program computer vision itu terus berkembang, machine learning, deep learning itu terus berkembang karena nggak ada habisnya metodenya. Banyak metodenya, tinggal kita memfokusnya di mana ya. Jadi kalian fokuskan dulu penelitian kamu kalau kalian tertarik di bidang pengolahan citra ya. Terus operasi opening ya. Operasi opening ini adalah operasi erosi, setelah itu diikuti dengan dilasi. Jadi pertama dilakukanlah erosi itu pengikisan, setelah itu dilakukan penebalan ya. Jadi terus mari dierosi, dikikis habis itu ditebalkan. Jadi mengembalikan objek ke semula ya, sehingga menambah akurasi. Nah, ini pengembangan terus ada perpaduan ya, ada perpaduan. Nah, di sini penggunaan elemen tersebut yang sama. Contoh ini ada perbedaan kan ya dari yang citra sebelumnya. Kalau tadi kan lebih melebar dilasi ya, kalau di erosi dia lebih menepis, kalau di opening lebih merata ya, merata dia. Kalau tadi kan lebih lebal, kalau tebal membuat ketok tebal bisa-bisa kan ya. Kalau ini dia lebih merata ya, lebih merata, sehingga pixel itu bisa dikenali, dihilangkan noise-nya. Biasanya untuk menghilangkan noise ya, penghilangan noise. Apa sih noise itu? Ada yang tahu noise itu apa? Bintik-bintik. Oke. Atau yang jerawat kamu ya, yang biasa bermain Photoshop ya, itu biasanya dihilangkanlah dulu kan
jerawatnya dihilangkan, itu menghilangkan noise karena merusak wajah kamu kan ya. Sekarang kan sangat mudah, di IG langsung bisa ya, itu ya kamera jahat namanya ya. Ya, jadi di sini ada perbandingan operasi erosi, opening dan closing ya. Nanti closing akan saya jelaskan terakhir. Ya, di sini ada operasi erosi ya. Di situ yang awalnya di erosi dengan steril disk 5x5 di opening, nah, ada perbedaannya polanya. Closing juga ada perbedaan ya. Yang awalnya kalau di closing itu akan lebih menebal ya, objek yang itu ada yang hilang kan ya, ada yang hilang ya, objeknya ada yang hilang. Kalau di closing dia objek yang kecil itu akan lebih melebar ya di closing. Nah, dari sini ada closing, kita bahas. Di closing berguna untuk menghaluskan. Sekarang untuk menghaluskan ya, menghaluskan kontur dan menghilangkan lubang-lubang kecil ya. Contohnya di sini ya, jadi dia operasinya di closing itu dilakukanlah operasi dilasi terlebih dahulu, baru kemudian di erosi. Kebalikannya opening tadi ya. Kalau opening tadi diapakan dulu? Di erosi dulu, baru didilasi. Kalau di sini dia didilasi dulu, baru dierosi ya. Jadi sehingga akan menjadi seperti ini. Dia akan menjadi, karena awalnya didilasi ya, dia lebih melebar, jadi itu dikurangi ya, untuk menghaluskan biasanya pada kerak-kerak objek. Contoh di gear itu kan ya, di gear itu kan kadang yang gearnya itu yang ada noise-nya, dia kan perlu dihaluskan ya, deteksi gear atau menghitung objek di sebuah objek ya, ada menghitung sel telur ya, itu butuh penghalusan. Nah, di sini konvensi benar closing ya, seperti itu. Nah, sekarang ada ekstraksi batas. Nah, yang terakhir ini ada ekstraksi. Ekstraksi ini, boundary extraction itu awalnya itu perbedaannya ya, di sini diawali dengan erosi, setelah itu dikurangi dengan erosi. Jadi pertama di erosi, setelah itu objeknya dikurangi. Kalau tadi kan dilakukan dilasi, di erosi. Kalau sekarang di erosi dikurangi ya. Jadi awalnya di erosi, habis itu dikurangi. Jadi ini kan ya ditumpuk gini sehingga menjadi objek seperti ini. Untuk apa ini? Ada yang tahu? Untuk mengekstraksi, untuk mendapatkan ciri ekstraksi sebuah objek ya. Dari sini apakah ada pertanyaan rekan-rekan mahasiswa? Kalau nggak ada, saya yang bertanya sekarang ya. Tapi sudah jelas kan? Kalau sekarang saya tanya ya, dari objek ini ya, rekan-rekan mahasiswa di sini. Jadi sebelum saya tanyakan ya, kalian ini profesinya di bidang komputer science ini, kalian ini nggak jelas. Bisa jadi seorang dokter ya, bisa jadi seorang forensik, bisa jadi seorang petani. Gak jelas profesi kita ya. Apa iso asalkan kita punya kepakaran ya, dan pemahaman algoritma itu tadi ya. Dari citra ini ya, saya tanya, hasil rekam medis ini kita bisa melihat bintik-bintik putih ya di situ ya, di area background di sini ya. Sehingga gimana caranya saya mengambil objek utamanya untuk mendapatkan kualitas citra yang lebih baik dari citra binar itu, karena dia terdapat noise. Ada yang tahu rekan-rekan mahasiswa? Oke? Dengan cara dierosi dulu Pak. Dierosi dulu, kenapa? Karena proses erosi itu prinsipnya mengikis atau mengikiskan pixel objek sesuai dengan struktur elemennya. Jadi bintik-bintik putih noise itu akan terkikis dan otomatis hilang dari background. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan teman-teman.
Contohnya kan di erosi untuk melukiskan suatu objek, ya. Coba ada yang beri tanggapan yang lain? Oke? Isi saya ada Pak, setuju dengan pernyataannya Mas Ahmad kalau erosi itu menghilangkan noise. Tapi yang ekonominya yaitu erosi itu bisa menghasilkan erosi bisa membuat objek utama menjadi sangat kecil. Ya. Karena itu setelah erosi itu dilakukan dilusi yaitu untuk mengembalikan objek utama menjadi ukuran semula. Oke. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Jadi dari situ kalian harus mendapat dari pernyataan teman-teman kita mahasiswa itu, yaitu tadi dari objek itu dilakukanlah operasi opening namanya. Benar, sebenarnya saya nggak menyalahkan semuanya benar. Tapi nanti dilihat dari akurasinya. Akurasinya berapa persen? Dan semuanya akan berbeda-beda akurasinya. Semua pernyataan benar. Jadi di sini nggak ada yang salah sebenarnya. Semuanya benar. Ya. Jadi tergantung kita yang harus memberikan pengembangan itu tadi dan mengelola logika kita. Ya. Dari sini. Dari kesimpulan ini, operasi morfologi itu kerangka kerja analisis dalam bentuk pengolahan citra biner. Ya, di sini. Jadi dia pengolahan citra biner untuk menghilangkan noise. Nah, di sini kalian harapan saya ketercapaian ya dari mahasiswa kalian di teman-teman kita itu ada yang sudah berhasil mendapatkan best presenter ya di tahun 2025 ini kemarin ini kalian ada yang berhasil mendapatkan best presenter sebagai pengenalan bahasa isyarat dan klasifikasi makanan lokal Indonesia berbasis transfer learning. Nah, ini kalian nanti kerjakan soalnya di manajemen ujian. Nanti kalian lakukan kuis, tokennya nanti saya kirimkan seperti ini ya. Jadi kalian kerjakan, nanti ada 55 soal dan sebagai evaluasi saya dalam kalian mengikuti mata kuliah ini. Nah, untuk materi-materi kuliah ada di ruang kelas ya, di mata kuliah pengolahan citra nanti akan keluar di sini semuanya ada materi-materinya. Nanti kalian login sebagai akun mahasiswa. Nah, ini di pertemuan 10 nanti kalian buka di sini ada kehadiran juga sebagai kehadiran kalau yang tidak bisa hadir ya. Terus ini untuk website pribadi saya, materinya kalian masuk ke blogs. Nanti di mata kuliah, materi kuliah, di sini pengolahan citra. Di sini ada mini studi kasus pertemuan 10 dan 11. Nanti kita bahas pertemuan selanjutnya. Ini ada mini studi kasus kalian. Untuk kalian kerjakan di rumah nanti. Untuk yang kuis nanti dikerjakan di sini ya. Saya beri waktu 50 menit itu tadi. Nah, di sini kalian buat ya sebagai ada ketentuannya dan di sini ada contoh shortcutnya ya. Kalian pelajari, minggu depan kita praktek untuk membuat project studi kasus, mini studi kasus itu. Oke? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, bisa saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Semoga kalian di mata kuliah ini mendapatkan ilmu ya dan insight yang untuk sebagai pengembangan riset kalian ke depan kalau kalian berminat di computer vision ya. Nanti akan ketemu saya sebagai dosen pembimbing kalian. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.